Oke. Nah, eh, paling perkenalan dulu. Saya sebagai yang mewawancarinya, Muhammad Reza Putra pertama dari Binus Online. Dan untuk narasumbernya ada Mas Alexander dan juga Mas Renald. Ini sebagai pengguna media sosial di sini. Untuk judulnya sendiri yang saya angkat adalah sebentar. Ya, Stop Cyberbullying untuk kampanye kesadaran anti perundungan bermedia sosial. Nah, nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada narasumber dan nanti Mas Noval, Mas Alexander dan Mas Renaldi bisa menanggapi dari pertanyaan tersebut. Nah, mungkin pertama dari apa nih yang kira-kira perbedaannya dari cyberbullying dengan perundungan ataupun bullying di tradisional gitu pada umumnya. Mungkin Mas Reynald. Untuk cyberbullying itu lebih kepada perundungan lewat dunia cyber atau lewat media online. Nah, bedanya sama perundungan tradisional itu lebih ke platformnya aja sih. Kalau cyberbullying itu tidak secara langsung, namun pada intinya sama, yaitu perundungan. Bedanya kalau tradisional bisa dilaksanakan secara langsung, misalnya memukul seseorang secara langsung atau uh, memberikan hate speech secara langsung kepada yang kurang mampu atau di bawah dari dirinya gitu. Hmm. Ya, oke, berarti perbedaan cyberbullying dengan bullying pada umumnya ini lebih ke arah dari platformnya ataupun medianya begitu. Iya, Nah, mungkin dari Mas Alexander ada tanggapan yang berbeda? Tidak sih, sama Sama aja. tanggapannya dengan Mas Renal ya. Hmm. Ya, sesuai secara bahasa ya berarti ya cyberbullying emang bedanya cuma dari awal katanya gitu. Ini secara cyber ataupun secara online atau daring. Nah, mungkin untuk selanjutnya kira-kira pernah nggak melihat ataupun mungkin ada mendengar korban dari cyberbullying gitu? Atau mungkin pernah mengalaminya dari Mas Alexander ataupun Mas Reynald? Untuk saya kalau menerima cyberbullying itu tidak pernah, Hmm. tapi saya pernah mendengar dan pernah melihat ada orang yang cyberbullying gitu di platform Instagram. Ya, kalau yang saya mendengar itu pernah ada yang cyberbullying di TikTok dan anaknya tuh bunuh diri gitu Oh di iya, Amerika lebih tepatnya. oh, Iya, sampai sampai berarti bunuh ada diri. sampai ada menelan korban ya. Iya, menelan korban. Hmm. Iya, segitu di dari saya. Dari Mas Reynald mungkin. kalau untuk saya itu pernah, tapi bukan saya mengalami, namun saya pernah melihat, dan emang lumayan parah sih untuk cyberbullying untuk cyberbullying itu. Soalnya mereka kan ya nggak secara langsung ya, jadi kayak Hmm. takkan nggak merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Hmm. Dia kayak ya udah gitu. Iya, karena platformnya dia online jadi ini pasti cuma orang random dan nggak mungkin lah sampai menelan korban gitu kan. Dan ternyata dampaknya Iya, memang sebesar itu gitu dari bentuk cyberbullying tersebut. ya apalagi kan cyberbullying itu kan bisa bersifat anonimus, ada yang mengungkap secara langsung ataupun mengungkapkan diri secara tidak langsung. Tapi Mm-mm. lebih banyak para pelaku cyberbullying itu lebih ke anonimus sih, kalau yang Oh, dari saya lihat. iya dia pakai account mungkin ya, kayak pakai akun alternatif begitu. Iya. Ya, Hmm.
Nah, seberapa sering ini? Ataupun bentuk-bentuk yang cyberbullying-nya tuh biasanya kayak gimana? Apakah dia bentukannya kayak masif komen atau mungkin dia bentukannya kayak kalau misalnya di fitur media sosial itu kan ada yang kayak dia diduetin tuh, terus nanti diedit kah di videonya gitu atau bagaimana? Kira-kira bentukan videonya ataupun yang pernah ditemui gitu cyberbullying. Eh dari saya kalau untuk bentuk cyberbullying itu nggak harus selalu dalam bentuk video ya, bisa berupa komen dalam videonya misalnya Hmm, A membuat video tentang dirinya dan hmm, ada pelaku yang menyerang secara personal atau secara fisik. Jadi kayak apa yang inti video itu tidak dihiraukan namun lebih ke fisik dari orangnya misalnya. Dan ada juga yang terang-terangan dengan membuat video yang merendahkan atau membuat parodi yang seakan menjatuhkan si korban itu. hmm. Jadi kebanyakan bentukannya biasa lewat komen ya, Kata-kata komentar. men. Hmm. Ya, Dari Alexander, gimana biasanya bentukan si cyberbullying yang ditemukan di media sosial gitu? Iya, sama sih berupa komentar yang bernada rasial Hmm, dan ya sama, nggak tidak ada bedanya. hmm. Bentukannya biasanya lebih nyinggung ke SARA ya, atau rasis. Iya. Oke. Nah, mungkin eh, langkah apa nih yang dilakukan kalau misalnya ada korban cyberbullying? Apakah melakukan mungkin di repost terus eh, dilakukan kayak campaign nih? Oh, kita tuh nggak boleh buat ngelakuin bullying kayak gini, atau mungkin di komentar yang ngelakuin cyberbullyingnya itu ditegur atau mungkin dilakukan report dari si komennya. Nah, kira-kira dari Mas Alexander ataupun Mas Reynald apa nih langkah yang dilakukan kalau misalnya ketemu cyberbullying di media sosial? Untuk langkah ya seperti yang tadi dikatakan, di report ya, di report atau di repost di media sosial lagi Oke, agar langkahnya lebih tidak ke terjadi yang biar terjadi bisa di lebih take down lah ya si komentar yang down. ataupun si video cyberbullying tersebut. Iya, benar. Oke. Dari Mas Reynald. kalau untuk saya langkah dari saya sendiri mungkin terbatas ya, soalnya Hmm, saya bukan merupakan aparat yang berwenang atau saya juga hanya sebagai pengguna platform misalnya, yaitu bisa dengan cara yang seperti Mas Alexander bilang, yaitu merepost atau memviralkan si pelakunya supaya pelakunya itu jerak telah melakukan cyberbullying tersebut kepada sang korban. oke. Oke, berarti paling kita cuma bisa negur sama ya mengharapkan dari platform media sosial tersebut untuk melakukan tindakan lah, entah itu dia yang lakuin blocking akunnya mungkin atau menghapus komentarnya sih untuk diharapkannya ya. Ya, Iya. Oke. Nah, untuk dampak psikologis mungkin jelas ya cukup ya seperti tadi sih yang pas di pertanyaan awal. Dampak psikologisnya ternyata memang nggak main-main kan sampai ada menelan korban hingga dia bunuh diri gitu. Iya. Mungkin tinggal eh, kira-kira nih kalau misalnya peran orang tua ataupun pendidik nih, guru entah itu di pendidikan ya SD, SMP, SMA atau mungkin di seperti pengajian-pengajian ataupun pendidikan kerohanian gitu. Nah, kira-kira apa nih untuk melindungi anak-anak dari tindakan cyberbullying tersebut? bagi saya untuk peran orang tua itu bisa lebih ke parenting yang lebih optimal ya, apalagi parenting dalam hal eh, apa digitalisasi ini, dalam dunia digital. Soalnya Hmm, sekarang perundungan kan nggak secara tradisional doang, tapi ada secara digital ya, lewat internet. hmm.
itu perlu, dan orang tua juga perlu merangkul kepada anak-anaknya, tapi tidak melimitasi sang anak dalam mengakses internet gitu. Ya. Hmm, oke, berarti lebih ke Ya. penekanan pendampingan lah, pendampingan selama dia ataupun anak tersebut menggunakan internet di kesehariannya gitu ya. Iya. Oke. Ya. Lalu, nah mungkin pesan apa nih yang ingin disampaikan ke yang terlibat di perundungan ya, ataupun di bullying tersebut, entah itu pelaku atau mungkin dari si korban tersebut, Mas Renald ataupun Mas Alexander. Eh, Menurut saya itu untuk pelaku, kalau saya tidak bisa menghilangkan semua pelaku, namun lebih ke berharap meminimalkan kasus cyberbullying. Dan untuk korban tuh, apapun yang kalian dapat di dunia internet atau media sosial, itu jangan sepenuhnya kalian telan mentah-mentah, dan jika ternyata hal tersebut hate speech, bisa kalian abaikan saja atau bisa langsung blok aja akunnya. Tidak apa kalau Anda dibilang baperan atau apa, tidak apa, yang penting kalian telah mencegah dari upaya dari si pelaku ini gitu. Hmm, oke, berarti lebih ke tindakannya adalah pencegahan dari si pelakunya, pelaku ini di Iya. blog Hmm. atau di report atau mungkin gimana caranya biar nggak dapat komentar dari si pelaku bullying tersebut gitu. Iya. Nah, dari Mas Alexander mungkin ada kesan ataupun kira-kira apa nih buat kalimat buat pelaku ataupun dari korban. Dari untuk saya tidak ada sih. Sudah terwakilkan oleh Mas Renal. Oke, mungkin sama ya. Jadi, Iya, sama. oke. Terima kasih Mas Reynald dan Mas Alexander untuk menjadi Ya. narasumber di terkait cyberbullying ini ya. Jadi, memang terkait cyberbullying ini tidak bisa dianggap remeh, namun juga kita sebagai pengguna eh, nggak banyak yang bisa dilakuin karena memang pada dasarnya hal tersebut datang dari si diri sendiri. Jadi perlu entah itu dia bentukan kampanye, entah sebuah poster mungkin atau dari eh, semasa pendidikan gitu. Kemudian juga untuk pencegahannya bisa dari parenting, mungkin untuk yang anak-anak, kemudian juga bisa dengan melakukan blokir dari pelaku tersebut pada platform yang digunakan, misalnya Instagram gitu. Dia bisa ada fitur buat blog, bahkan hingga melaporkan ataupun report. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih Mas Alexander dan Mas Renald untuk waktu dan kesempatannya.